Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ucapan salam dan kehadiran yang kami hormati Bapak Bupati Banjarnegara, Bapak Sutejo Slamet Utomo SH M.Hum, dan yang kami hormati pula Kapolres Banjarnegara ataupun yang mewakilinya. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Dandim Banjarnegara atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati pula Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili, dan kepada MUI Kabupaten Banjarnegara yang kami hormati pula. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan sebuah perkara yang pada saat ini, dalam waktu-waktu ini, merupakan perkara yang hangat dibicarakan terkhusus di negeri kita tercinta ini, yaitu sebuah perkara yang kita angkat melalui tema anarkisme, terorisme, dan demonstrasi dalam timbangan Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini, acara ini terhubung dengan Masjid Al-Amin di Rejasa untuk kaum hawa berada di sana. Selanjutnya kami akan bacakan urutan acara daurah ilmiah pada kesempatan ini. Yang pertama adalah sambutan panitia penyelenggara yang insyaallah beliau Ustadz Maimun hafizallahu taala yang akan menyampaikan. Kemudian acara kedua sambutan tunggal dari Bupati Banjarnegara Bapak Haji Sutejo Slamet Utomo SH M.Hum. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara inti, yaitu daurah bersama dengan tema anarkisme, terorisme, demonstrasi dalam timbangan Islam oleh Ustadz Afifuddin Asidawi hafizallahu ta'ala. Dan insyaallah nanti season terakhir atau acara terakhir yaitu tanya jawab. Tidak memperpanjang waktu kiranya, kepada beliau Ustadz Maimun untuk tempat kami persilahkan. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Afifuddin hafizahullah ta'ala, kepada yang terhormat pula Bapak Bupati Banjarnegara atau yang mewakilinya, kepada yang terhormat pula Bapak Kapolres Banjarnegara atau yang mewakilinya, kepada yang terhormat pula Bapak Dangdim atau yang mewakilinya, dan kepada yang terhormat pula tamu-tamu undangan semuanya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Walhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita, yang telah memberikan pertolongan kepada kita untuk terwujudnya kajian Islam ilmiah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian Islam ilmiah pada hari ini insyaallah akan mengambil tema terorisme, anarkisme, demonstrasi dilihat dari timbangan Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, panitia mengambil tema yang demikian tentunya memiliki beberapa alasan-alasan. Di antara alasannya, karena semaraknya atau begitu banyaknya aksi teror di tengah-tengah kaum muslimin, atau perbuatan-perbuatan anarkis di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, yang dilakukan oleh sebagian pemuda kaum muslimin dengan mengatasnamakan jihad atau dengan mengatasnamakan membela agama Islam. Kemudian alasan yang kedua, dengan diadakannya kajian ini adalah dalam rangka untuk membentengi umat Islam dan juga memahamkan masyarakat ke jalan yang benar, itu jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in dan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, sehingga mereka kaum muslimin bisa berjalan di atas al-haq, bisa mengikuti manhaj salafi, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian juga di antara alasannya pula adalah dalam rangka untuk membangun kerjasama atau ukhuwah antara ahlus sunnah salafiyin dengan pemerintah untuk sama-sama memberantas aksi terorisme, aksi anarkis. Karena demikianlah yang dicontohkan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia, sahabat jalil Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Beliau bekerja sama dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu waktu itu untuk memberantas para pemberontak atau para teroris waktu itu. Kemudian juga dari pihak panitia, tentunya dengan diadakannya kajian Islam ilmiah ini memiliki beberapa harapan atau memiliki beberapa tujuan. Di antara yang kita harapkan
adalah semakin tersebarnya dakwah Ahlus Sunnah Salafiyin di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga memberikan barokah di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, terkhusus di daerah Banjarnegara ini. Kemudian harapan yang berikutnya, semoga mereka, orang-orang yang terbawa dengan pemahaman terorisme, mereka bisa membuka hatinya sehingga mereka mau kembali kepada kebenaran, mengikuti agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami berharap bahwasanya acara yang mulia ini, acara yang bagus ini, acara yang penuh barakah insyaallah taala bisa berlanjut di waktu-waktu yang lain atau waktu-waktu berikutnya. Maka akhirnya kami atas nama panitia mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih yang sebesar-besarnya, terkhusus kepada beliau Al-Ustadz Afifuddin Hafizahullah Ta'ala yang telah meluangkan waktunya dan tenaganya untuk datang ke Banjarnegara dalam rangka untuk menyampaikan muhadharah atau menyampaikan nasihat-nasihatnya untuk kaum muslimin Banjarnegara. Kemudian yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menyediakan tempat dan fasilitas yang lainnya, sehingga kaum muslimin merasa tenang duduk untuk mengikuti kajian Islam ilmiah ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para panitia dan kepada para ikhwan, saudara-saudara yang membantu panitia untuk terwujudnya daurah atau kajian Islam ilmiah ini. Semoga mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran jazaan. Terima kasih kepada Al-Ustadz Maimun Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan sambutan daripada panitia penyelenggara. Kemudian selanjutnya adalah acara kedua, sambutan tunggal dari Bupati Banjarnegara Bapak Haji Sutejo Slamet Utomo SH M.Hum, dan kepada beliaunya waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan, dan senantiasa sama-sama kita tunggu fatwa, nasihat, fitwah, dan juga pencerahannya, pemahamannya tentang Islam yang sesungguhnya, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Afifuddin As-Sidawi selaku pengasuh pondok pesantren Diyaus Sunnah dari Gresik, Jawa Timur. Matur nuwun, terima kasih atas kerawuannya nun jauh di sana Jawa Timur sampai nyebrang ke Jawa Tengah. Inilah Banjarnegara, Ustadz.
Dan alhamdulillah wa syukurillah untuk Banjarnegara sampai detik ini aman, nyaman dan tentram. Karena kaitannya dengan tema ini belum pernah, barangkali hanya lewat saja yang dinamakan teroris, tapi tidak pernah bermukim di Banjarnegara. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati rekan-rekan saya dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir, ini yang mewakili Pak Dandim, Pak Kapolres, juga Kepala Kantor Kementerian Agama hadir, juga yang mewakili Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjarnegara. Wabil khusus kepada para kiai, para alim, para ulama, sepuh, tokoh agama, tabiin, dan para muslimin yang hadir, dan segenap keluarga besar penyelenggara panitia khususnya yang menyelenggarakan kegiatan yang sungguh sangat mulia, sangat bermakna, sangat bermanfaat kaitannya dengan situasi kondisi yang saat ini memang cukup memprihatinkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya yang ada di Banjarnegara. Semuanya saja hadirin hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur, marilah kita senantiasa tidak hentinya panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, karunia dan inayahnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada pagi yang cerah dan berbahagia ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, bermuajahah hadir di Pendopo Tipayuda di Graha dalam rangka penyelenggaraan tabligh akbar kajian Islam ilmiah dengan tema anarkisme, terorisme, demonstrasi dalam timbangan syariat bersama Al-Ustadz Muhammad Afifuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahad Al-Basinah Gresik. Ini alhamdulillah beliau sudah rawuh di tengah-tengah kita, sudah barang tentu khusus son bagi saya pribadi dan atas nama pemerintah masyarakat Banjarnegara mengaturkan sugeng rawuh. Selamat datang dan terima kasih yang tiada terhingga atas perkenan dan ketulusan keikhlasan Bapak Ustadz hadir di tengah-tengah kita khususnya masyarakat Banjarnegara, yang ini adalah satu kegiatan yang spesifik, yang khususon, temanya sangat mengena dan juga timingnya atau waktunya sangat tepat karena kita tahu semua baik yang melalui media TV atau elektronik maupun media cetak, koran, surat kabar, majalah dan sebagainya, panjenengan tentunya setiap hari selalu diberitakan, selalu ditayangkan berbagai kegiatan berbagai aktivitas masyarakat. Baru-baru ini kita dikejutkan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, belum selesai, dikejutkan lagi Kapolsek di Simalungun sana juga dikeroyok oleh massa, dan sebelumnya di Oku sana juga Sumatera ada pengerusakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap Mapolres Simalungun dan lain sebagainya. Belum lagi Ustadz, kami juga cukup prihatin bahwa penyakit masyarakat ya, memang masih ini mungkin perlu nanti Ustadz bisa memberikan pencerahan, pemahaman kepada kita semuanya, terutama perjudian, juga perselingkuhan dan perceraian. Ini utamanya yang ada di kalangan PNS. Mudah-mudahan Mas Baryadi nggak ikut-ikutan. Kenapa dinamakan Baryadi Jumpaido? Mungkin ada yang belum tahu. Baryadi Jumpaido, Baryadi itu bar lebaran. Baryadi Jumpaido, Jumat Pahing eyangnya sedo. Itu. Jadi lahirnya bar lebaran, Jumat Pahing eyangnya sedo. Jadi Baryadi Jumpaido. Itu kata Pak almarhum Kiai Agus Junaidi, kata sering kalau begitu. Entah benar atau tidak, tapi kalau digadu-gadukan ya ada benarnya juga.
Khususnya di teman-teman PNS ini Ustadz, saya selama diberi amanah, mandat, kepercayaan oleh masyarakat Banjarnegara untuk amanah ngesui masyarakat Banjarnegara hampir 1,5 tahun ini, ternyata tingkat ini yang sifatnya baru pengaduan, belum konangan, mungkin lebih banyak, belum ketahuan. Ya. Saya khawatir ini karena virus itu secara berjenjang dari mulai staf, kemudian mungkin kepala seksi, kepala bagian, sampai dengan kepala dinas, sekda, wakil bupati, lama-lama nular ke bupatinya. Saya kira gitu. Ya. Ini sehingga saya terketuk pikiran saya, semangat saya, hati saya mau ngambil disertasi atau ngambil S3, Pak. Tanpa kuliah. Kenapa? Setelah ini mungkin hanya kebetulan atau memang ada rentetannya, ada kaitannya. Setelah para guru ini memperoleh tunjangan sertifikasi, termasuk PNS memperoleh tamsil ini tingkat pengajuan perceraian dan perselingkuhan meningkat nih. Sehingga saya mau ngambil disertasi tunjangan sertifikasi atau tamsil dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga ditinjau dari aspek biologis. Jadi bukan sosiologis tapi biologis itu loh. Jadi tanpa kuliah akan saya lakukan penelitian ini. Jadi mungkin satu-satunya di Indonesia nanti kalau S3-nya nggak pakai kuliah tapi nyendang gelar doktor, ijazahnya ya buat sendiri aja lah gitu lah. Nggak usah pakai promotor-promotoran. Ini guyon aja. Dan terima kasih ini Mas Baryadi yang punya prakarsa ide semacam ini. Karena tadi saya sampaikan bahwa memang seperti dulu zaman Rasul, bahwa waktu beliau lahir dunia ini sudah kakek-kakek, sudah tua. Ini pakai tanda-tanda zaman mau kiamat atau gimana nggak tahu. Tapi yang dulu meramalkan sudah meninggal. Yaitu Mama Loren dulu kan Mama Loren itu katanya tanggal 12 bulan 12 tahun 2009 apa 2011. Pokoknya serba 9 waktu itu. Dia sudah meninggal. Nah, kaitan dengan itu saya yakin dan percaya yang namanya teroris ini jelas bukan orang Islam yang sesungguhnya. Karena kita tentunya punya pakem. Kita punya pegangan yang jelas, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan kita juga punya penganut yang jelas, yaitu Rasul kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua adalah mengajarkan untuk kedamaian, untuk saling harga menghargai, saling hormat menghormati, dan juga saling cinta mencintai. Rasul kita pernah diolok-olok, bahkan pernah diludahin dan sebagainya, tidak membalas dengan kekerasan. Inilah tentunya bahwa sekali lagi menjadi PR kita dan kajian kita bersama. Tapi yang jelas saya berterima kasih kepada umat Islam yang ada di masyarakat Banjarnegara ini, Ustadz, sekaligus saya melapor, saya matur di sini ada berbagai ormas Islam, alhamdulillah guyub rukun. Masalah perbedaan, ya, masalah kita sholat dan sebagainya, puasa, tapi semuanya adalah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak ada ecek-mengecek, olok-mengolok, karena masing-masing punya keyakinan, ya. Kita masing-masing punya keyakinan sehingga di Banjarnegara ini tentram, damai, guyub dan rukun. Bahkan antar umat beragama pun di sini juga guyub rukun, karena di sini juga ada forum komunikasi antar umat beragama, sedang di tubuh Islam atau di ormas Islam juga ada namanya forum majelis silaturahmi
Umat Islam MSUI, Majelis Silaturahmi Umat Islam Indonesia Banjarnegara. Jadi dengan karawan Ustadz akan semakin menambah, memantapkan kita, meyakinkan kita tentang apa sebenarnya teroris dan apa benar yang dilakukan teroris, bahwa itu jihad harus melalui cara kekerasan, membunuh orang, merugikan orang dengan cara merampok dan sebagainya, termasuk juga anarkisme, demo itu saya rasa jelas diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Karena itu hak seorang untuk menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kehendak dan keinginannya, tapi tentunya dengan cara kita orang timur, dengan cara yang sopan, santun, pakai etika. Tapi kalau dengan cara merusak, apalagi fasilitas negara, fasilitas pemerintah yang itu notabene adalah uang rakyat. Namun demikian, sekali lagi ada memang yang lebih penting ya. Sekarang juga terima kasih juga, mudah-mudahan kita ini yang ada di jajaran pemerintah daerah selalu ingat kepada Allah. Karena mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu tentunya dalam hal melaksanakan roda pemerintahan, menjalankan amanah, mohon doa restu Ustadz bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rel yang ada, baik aturan hukum pemerintah maupun aturan agama. Karena tiap hari juga saudara-saudara kita tidak hanya pejabat, tapi pimpinan partai juga sekarang sedang dianu oleh KPK dan aparat penegak hukum yang lain. Ini suatu hal yang pertanda kemajuan perkembangan di bidang hukum, sehingga mudah-mudahan nantinya baik perjudian, korupsi, perzinahan atau penyakit masyarakat yang lain benar-benar bisa hengkang atau tidak ada yang ada di Banjarnegara ini. Karena sekali lagi khusus yang menjadi keprihatinan dan menjadi PR kita bersama, anak-anak remaja kita yang namanya minuman keras, narkoba dan sebagainya, itu tidak hanya merambah kepada generasi tua atau remaja, tapi sudah ke anak-anak sekolah kita, ya, anak-anak sekolah kita. Makanya saya mohon juga kepada bapak-bapak sekalian, para muslimin, muslimat semuanya yang ada di Kabupaten Banjarnegara, marilah kita ciptakan Banjarnegara yang sejuk, yang aman, yang damai, yang tentram, yang guyup, yang rukun. Tolong kami bantu dan tolong juga kami ingatkan, tolong saya diingatkan kalau langkah saya mulai belok, mulai bengkok, mulai keliru hingga tidak sampai kebablasan, baru diingatkan malah nanti sudah terlanjur. Tapi dari awal saya selalu ikhlas tulus, justru dengan cara saling ingat-ingatkan itu adalah hal yang baik. Dan juga kejadian-kejadian seperti ini kita tentunya tidak bisa menyalahkan semata, tapi apa penyebabnya dan apa obatnya yang perlu kita lakukan sehingga terorisme, anarkisme, demonstrasi yang berlebihan yang menimbulkan kerusakan dan secara tidak etis, tidak sopan, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada bisa dihindari. Barangkali itu beberapa hal yang bisa sampaikan, dan marilah ini alhamdulillah Ustadz ini tambah terus pesertanya. Ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Banjarnegara benar-benar antusias terhadap kerabuan Ustadz di sini, sehingga ingin mendengarkan tausiah, siraman rohani dan nasihat yang tentunya sangat bermakna dan bisa menambah wawasan, pengetahuan dan ilmu kita, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya lagi umat Islam yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Barangkali itu yang bisa sampaikan, dan mohon maaf ini memang kemarin saya acara di Semarang, kemudian di Jakarta sudah di TV One, Metro dan sebagainya, termasuk di media sudah bikin deg-degan saya Ustadz, karena
Kawah Timbang sedang meriang sekarang, sedang aktivitasnya meningkat, padahal ini adalah gunung lain daripada yang lain. Kalau mungkin ada yang namanya Gunung Merapi, ada yang Gunung Bromo dan sebagainya, itu jelas mengeluarkan kawah, mengeluarkan letupan. Kalau di sini letupannya racun, Ustaz. Jadi gasnya gas beracun yang tidak bisa diprediksi secara alat yang secanggih apapun. Paling hanya memprediksi CO2-nya mungkin naik atau turun, tapi munculnya tiba-tiba. Tapi alhamdulillah kemarin saya langsung baru pulang dari Jakarta, naik ke atas, kondisinya sudah mulai turun walaupun statusnya masih siaga. Tadinya waspada, naik siaga. Kalau sudah awas ini yang sangat membahayakan. Kami sudah mempersiapkan posko tempat pengungsian. Tapi mohon doa restu kepada semua umat Islam khususnya yang ada di Banjarnegara, mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi, dan saudara-saudara kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Barangkali itu namanya Kawah Timbang, Ustadz, dan mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia, tepatnya di Dusun Sumber, Desa Sumberjo, Kecamatan Batur. Sekaligus saya matur, barangkali punya saudara-saudara yang di luar kota mau ke Dieng, wisata ataupun apa, dipersilahkan bahwa destinasi atau daerah objek wisata Dieng saya jamin 1000% aman. Tidak 100%, tapi 1000%. Karena lokasinya 17 kilo dari kawah ini, padahal untuk radius aman 1 kilo. Berarti ini 17 kilo aman kleman. Artinya tidak usah risau khawatir bahwa gasnya akan sampai ke Dieng. Itu tidak. Karena gasnya ini adalah merayap ke bawah, tidak seperti waktu sinilah dulu di atas. Kalau sekarang ngalir ke Sungai Kalisat Kidul, Kalisat ya, Kalisat Kidul di sana. Jadi itu pun juga statusnya atau kondisinya lemah, tidak begitu membahayakan, tapi kita tetap waspada karena itu semua adalah nyawa. Kalau menghirup tidak ada ampun, tanpa ke rumah sakit sudah out, sudah meninggal. Itu karena makanya saya punya pemikiran, Ustadz, mau saya tawarkan ke Amerika atau ke Korea Utara atau ke mana yang itu bikin nuklir, Pak tentara, saya tawarkan suruh disedot saja itu racunnya saya taruhkan berapa triliun, ambil silahkan aja nanti biar untuk membangun Banjarnegara itu. Karena itu satu-satunya untuk bisa buat bom atom atau bom nuklir yang tanpa harus meramu, tinggal nyedot, dimasukkan tabung, mungkin disebul langsung orangnya langsung kelenger lah, gitu aja barangkali itu. Ya. Tapi jangan di Indonesia, biar di sana kita jual aja biar masyarakatnya malah aman, masyarakatnya tenang. Gitu. Ini barangkali itu aja yang bisa saya aturkan, Ustadz. Inilah Banjarnegara yang dengan visi kami yaitu daya saing, ya, tingkat daya saing, tapi tetap berwawasan, tetap mengacu kepada akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Itu yang bisa saya aturkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan balasan yang banyak, kebaikan yang banyak kepada Bapak Bupati Banjarnegara. Berkenan bisa memberikan sambutan pada kesempatan ini. Dan insyaallah tiba waktunya kita akan memulai acara inti, yaitu daurah bersama Ustadz Afifuddin As-Sidawi. Dan mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak tamu undangan, kepada Bapak Bupati,
tanpa mengurangi rasa hormat sekali lagi, dimohon bisa barangkali lebih nyaman untuk berbalik menghadapnya. Terima kasih. Ya. Ya. Dan kepada beliau Ustadz Afifuddin Asidawi Hafizullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، kaum muslimin, ikhwani fiddin, azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita bisa bermajelis di pendopo Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ini dengan suasana yang tenang,
juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bisa bermuwajahah dengan pemerintah daerah, banjarnegara, terutama Bapak Bupati hafizahullahu taala wa ra'ah, dan instansi pemerintah yang lainnya hafizahumullahu taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis-majelis seperti ini, majelis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kebaikan yang insyaallah pahalanya bisa kita petik nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan kajian kita cukup panjang, saya dikasih waktu sampai jam 2 siang. Nampaknya maraton. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan khulasah, ringkasan pembahasan yang akan saya utarakan supaya bisa didengarkan langsung oleh Bapak Bupati dan juga instansi pemerintah yang lainnya. Setelah itu kita break, dikarenakan saya yakin Bapak-bapak sekalian ini memiliki kesibukan yang luar biasa, sehingga kedatangan beliau-beliau ke sini juga merupakan perkara yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa, meluangkan waktu yang sedemikian padatnya untuk kita semua di sini, sehingga kita berbagi. Akan saya sampaikan secara global poin-poin pentingnya. Mungkin barangkali Pak Bupati dan yang lainnya punya acara yang lain, dipersilahkan. Kemudian setelah itu, setelah kita istirahat sejenak, baru akan kita rinci, akan kita jelaskan secara panjang ringkasan-ringkasan yang telah kita bawakan tadi, sehingga semua kemaslahatan tercapai insyaallah taala, dan tugas-tugas dari Bapak Bupati dan juga yang lainnya pun juga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala alam bisawab. Kaum muslimin rahimakumullah, tema kita ini membicarakan tentang 3 perkara: terorisme, anarkisme, demonstrasi. Adapun terorisme ialah sebuah gerakan yang dilatar belakangi sebuah pemahaman yang melakukan tindakan-tindakan yang menakutkan banyak kalangan, mencemaskan warga, merusak keamanan dan ketertiban di sebuah tempat. Itulah yang namanya terorisme, diambil dari kata-kata teror, sesuatu yang menakutkan, yang menegangkan, yang mencemaskan, yang mencekam, membuat warga menjadi panik, menjadi takut, cemas, tegang. Itu yang namanya terorisme. Pada kenyataannya, gerakan terorisme ini sesungguhnya dimulai dengan sikap mereka terhadap pemerintah. Pihak-pihak yang masuk dalam lingkaran terorisme, khususnya di Indonesia Raya ini, mereka melakukan gerakan-gerakan teror itu dikarenakan mereka punya pemahaman pemerintahnya telah dihukumi kafir. Pemerintahnya dinyatakan kafir, bukan pemerintah muslim. Dengan alasan pemerintah itu berhukum dengan hukum taghut, pemerintahnya berhukum dengan selain hukum Islam, sehingga dikafirkan penguasa tadi. Ini namanya pemahaman teror pemikiran, latar belakang teror-teror fisik yang akan mereka munculkan ke depan. Dari sinilah mereka kemudian melakukan gerakan resolusi jihad, gerakan-gerakan fisik yang mengatasnamakan jihad
fi sabilillah. Pada kenyataannya jihad yang mereka maksudkan ialah melawan pemerintah. Diwujudkan dengan penyerangan-penyerangan di kantor-kantor polsek, bahkan kantor-kantor pemerintahan militer. Diwujudkan lagi dengan gerakan-gerakan yang lainnya yang sifatnya fisik. Kenyataannya berikutnya. Ternyata yang mereka maksudkan dengan jihad di sini ialah melakukan gerakan-gerakan bom bunuh diri. Sasaran mereka ialah turis-turis mancanegara, duta besar mancanegara yang ada di negara kita ini. Mereka melakukan pengeboman di beberapa hotel, dikarenakan di dalamnya terdapat tokoh-tokoh atau orang-orang penting dari kalangan orang-orang kafir. Pengeboman di tempat-tempat wisata, bom Bali 1, bom Bali 2 dan segala macamnya. Sasaran mereka ialah para turis-turis mancanegara. Ini sesungguhnya gerakan yang ada pada mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, timbangan syariat di dalam bab ini sesungguhnya sangat jelas. Tindakan terorisme semacam itu tidak dibenarkan dalam Islam. Yang pertama, bertentangan langsung dengan prinsip yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk mentaati pemerintah kita, mentaati penguasa kita selama mereka muslim. Walaupun mereka penguasa yang kejam, walaupun penguasa yang sadis, walaupun penguasa yang zalim, selagi mereka masih beragama Islam, kita diperintahkan untuk mendengar dan mentaati penguasa kita. Tidak boleh mengkafirkan mereka dengan sembarangan, tidak boleh memberontak mereka, tidak boleh mengkudeta kekuasaan mereka. Disebutkan dalam Al-Quran di An-Nisa ayat yang ke-59. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan ulil amri di kalangan kalian. Ulil amri ialah pemerintah, para umara, para penguasa. Ini Allah langsung yang berfirman, yang mewajibkan kepada insan yang beriman untuk mentaati umaranya, mentaati pemerintahnya. Juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima habba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin." Wajib atas setiap muslim mendengar dan mentaati pemerintahnya pada perkara yang dia cinta atau dia benci, kecuali diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Ini dasar pijakan dalilnya. Maka semua tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak taat kepada pemerintah, itu tindakan yang dikecam, tindakan yang dilarang dalam Islam. Apalagi sampai mengkafirkan penguasa yang muslim, apalagi sampai melakukan tindakan teror dan semisalnya. Yang kedua, tindakan mereka bertentangan dengan prinsip Islam dalam mensikapi orang-orang kafir. Perlu dipahami,
Orang-orang kafir dalam Islam itu dibagi menjadi 4. Orang kafir dalam Islam dibagi 4. Yang pertama disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang hidup satu wilayah, satu negara dengan kaum muslimin. Contohnya seperti yang di Indonesia Raya ini. Ada muslimin, ada yang non-muslimin. Maka mereka dikatakan kafir zimmi. Yang kedua disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka tinggal di negaranya masing-masing, tetapi memiliki hubungan dengan pihak muslimin. Hubungan kerjasama dalam perniagaan, perdagangan, urusan budaya, politik, pendidikan, olahraga, dan segala macamnya. Ada hubungan perjanjian. Yang ketiga disebut dengan kafir musta'man. Kafir musta'man, yaitu orang kafir yang masuk wilayah kaum muslimin dengan jaminan keamanan pemerintah. Dicontohkan seperti duta besar mancanegara. Dicontohkan lagi seperti turis-turis mancanegara yang masuk dengan visa resmi, bukan imigran gelap, tapi resmi, dengan visa resmi. Atau yang masuk ke wilayah Islam dikarenakan event-event tertentu. Ada event olahraga, event pendidikan, sosial budaya, dan segala macamnya yang masuk ke wilayah Islam dengan jaminan keamanan dari pemerintahnya, resmi dengan visa yang diakui. Kaum muslimin rahimakumullah, 3 jenis orang kafir ini dalam Islam tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibom. Dengan bahasa mereka, tidak boleh dibom. Mereka hidup dengan tenang bersama dengan umat Islam, bersama-sama dengan umat Islam. Ketentuannya selama mereka mentaati peraturan. Selama mereka mentaati peraturan. Apabila mereka melanggar peraturan atau melanggar perjanjian, maka dari pihak Islam bertindak. Ini 3 jenis orang kafir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As, Rasul menyatakan, man qatala mu'ahadan lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, yang 3 macam tadi, barang siapa yang membunuh mereka, dia tidak akan mencium bau surga. Itu yang mengatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga tindakan kaum teroris yang kemudian melakukan pengeboman kepada 3 jenis orang kafir ini, merekalah yang dikecam oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan dikhawatirkan tidak bisa mencium bau surga. Adapun orang kafir yang keempat disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi umat Islam.
orang kafir yang membantai kaum muslimin. Maka orang kafir yang jenis keempat inilah yang kita lawan. Disinilah adanya syariat berjihad. Ini secara global. Yang ketiga, dalam mensikapi tindakan terorisme yang mengatasnamakan jihad. Prinsip yang ketiga, jihad di dalam Islam itu memiliki aturan. Jihad dalam Islam memiliki aturan. Yang pertama, berjihad itu harus dengan komando penguasa. Berjihad melawan orang kafir itu harus dengan bendera penguasa, komando pemerintah, atau dengan izin pemerintah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang kafir yang diperangi adalah orang kafir harbi. Bukan zimmi, bukan muahad, bukan musta'man, tapi orang kafir harbi. Yang ketiga, harus memiliki persiapan matang dalam semua hal. Personel harus siap. Kemudian kemampuan personel untuk perang harus siap. Logistik harus siap. Medis harus siap. Strategi tempur harus siap. Semuanya harus dipersiapkan. Itu beberapa di antara ketentuan jihad. Yang kalau kita membaca keterangan tadi sesungguhnya, yang melaksanakan amaliyah jihad itu pemerintah dengan pasukan-pasukan pemerintah. Dari mulai TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, pihak kepolisian dan segala macamnya yang memang sudah terlatih sebelumnya. Mereka itulah yang melaksanakan gerakan jihad fisabilillah dengan panji Islam. Yang diperangi hanya satu jenis orang kafir, yaitu kafir harbi. Apabila belum terpenuhi ini semuanya, maka belum ada syariat berjihad. Barakallahu fikum. Dari sini kita menyatakan gerakan terorisme seperti yang digambarkan tadi sama sekali tidak dibenarkan, salah dan dikecam di dalam Islam. Adapun anarkisme itu semua bentuk tindakan-tindakan anarkis. Pengerusakan, bahkan mungkin pembunuhan, tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, dengan tujuan apapun. Ini anarkisme. Tindakan yang semacam ini secara global di dalam Islam juga dilarang. Bertentangan dengan sejumlah prinsip-prinsip agama. Satu, yang pertama, Islam adalah agama rahmat. Islam itu menebarkan misi rahmatan lil alamin. Allah menegaskan tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan untuk menebarkan rahmat bagi segenap alam raya. Dua, bertentangan dengan prinsip Islam akhlakul karimah. Islam itu agama yang berakhlak, agama yang beretika, agama yang beradab, mengajarkan akhlakul karimah, adab-adab mulia kepada pemeluknya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka segala ucapan atau tindakan yang bertentangan dengan akhlakul karimah itu dilarang dalam Islam. Secara khusus, ini poin yang ketiga, Islam mengharamkan segala bentuk kezaliman. Islam mengharamkan segala bentuk kezaliman. Rasul mengatakan dalam hadisnya dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati kamu dari tindakan kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan nanti di hari kiamat. Itu dikecam semua tindakan kezaliman. Di antara bentuk tindakan kezaliman, pembunuhan dengan tanpa hak. Di antara bentuk kezaliman, mengambil harta orang dengan tanpa hak, pencurian, perampokan, penjamretan, dan segala macamnya. Di antara bentuk kezaliman, pengerusakan fasilitas umum, apalagi fasilitas negara. Dan berbagai macam bentuk-bentuk tindakan-tindakan kezaliman yang lainnya dilarang dalam Islam. Yang namanya anarkisme dalam Islam semuanya tidak diperbolehkan. Bertentangan dengan beberapa prinsip-prinsip tadi. Belum kita membahas larangan membunuh, belum membahas larangan mencuri, belum membahas larangan pengerusakan dan segala macamnya. Masing-masing poin tadi dikecam di dalam Islam. Sehingga tegas kita mengatakan anarkisme dalam Islam tidak dibenarkan, tindakan yang salah dikecam dan diharamkan. Yang ketiga ialah demonstrasi. Demonstrasi itu pengerahan massa. Dalam bahasa Arab yang namanya demonstrasi adalah mudhaharah. Mudhaharah itu menampilkan kekuatan. Di sini pengerahan massa. Pengerahan massa. Baik, pengerahan massa. Pada prakteknya, pengerahan massa yang dilakukan oleh banyak pihak ialah dengan cara turun di jalan-jalan. Bisa dalam bentuk berkerumun di sebuah tempat, atau menguasai sebuah tempat, atau dalam bentuk long march, atau yang semisalnya. Yang penting di situ ada pengerahan massa dan pengerumunan massa. Pada prakteknya diisi dengan orasi-orasi untuk menyampaikan aspirasi. Dan pada prakteknya menggunakan fasilitas umum. Dalam hal ini ialah jalan-jalan umum. Bahkan dalam beberapa kesempatan lebih umum lagi. Dalam kenyataannya pula, demo-demo dilakukan untuk menyampaikan aspirasi. Entah dalam rangka untuk menghujat pemerintah, menghujat kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai kurang aspiratif, atau dalam rangka untuk kesejahteraan, minta dinaikkan gajinya, dinaikkan upahnya, atau yang semisalnya. Juga pada kenyataannya demonstrasi itu dibagi dua.
Ada demo anarkis, ada demo damai. Gitu Pak ya. Ada demo anarkis, ada demo damai. Adapun demo yang anarkis itu sesungguhnya masuk pada tindakan anarkisme. Walaupun dibungkus dengan nama demonstrasi. Walaupun dibungkus dengan aspirasi atau ekspresi. Itu semuanya sama seperti tindakan anarkisme. Tidak dibenarkan. Adapun demo-demo damai. Adapun demo-demo damai. Dengan damai tidak ada pengerusakan, tidak ada pembakaran, tidak ada tindakan-tindakan yang semisalnya. Hanya demo damai dan semisalnya. Ini pun juga dilihat tujuannya. Kalau tujuannya itu adalah untuk menghujat pemerintah, menghujat kebijakan pemerintah yang dinilai kurang aspiratif, mungkin mereka mengadakan demo damai tapi dengan pertunjukan-pertunjukan yang menggambarkan kurang cocok dengan pemerintah. Misalkan orang diapakan begitu, dibikin mayat, keranda dan segala macamnya. Menyatakan sudah mati pemerintahnya, hatinya sudah mati, nggak mendengarkan aspirasi rakyat, diumumkan kayak mayat dan segala macamnya. Kalau tujuannya seperti ini, di dalam Islam itu tindakan yang terlarang. Kenapa? Dikarenakan dalam Islam menasehati penguasa tidak boleh dilakukan di depan halayak ramai. Sebab akan memicu tindakan anarkisme. Halayak ramai itu macam-macam. Ada orang yang berpendidikan, ada orang yang berakal panjang, ada juga yang sumbu pendek, ada yang juga mudah dipicu amarahnya. Sehingga dalam Islam tidak diperbolehkan menasihati penguasa di depan halayak ramai, menghujat penguasa di depan halayak ramai. Tidak boleh di mimbar-mimbar Jumat, atau di tempat-tempat, atau di khutbah-khutbah Id, atau mungkin dengan demo-demo tadi. Itu semua tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW menyatakan, Man arada ayyan saha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin menasihati penguasanya, jangan ditampilkan terang-terangan. Jangan di depan halayak ramai. Caranya langsung datang ke kantor bupati. Gitu Pak. Langsung ke kantor bupati, minta izin ketemu. Itu kalau memang bupatinya ada sesuatu yang enggak diinginkan, langsung ketemu dengan beliau, langsung dinasihati. Dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, dengan etika yang mulia. Itu Islam. Tidak boleh dengan cara belak-belakan. Barakallahu fikum. Kemudian, kalau tujuannya itu ialah untuk kesejahteraan, menyampaikan aspirasi dan segala macamnya, tidak ada unsur menghujat, inilah yang dibahas oleh para ulama kita. Mohon maaf sebelumnya, para ulama besar kita yang ada di luar negeri sana salah khususnya, mereka membicarakan tentang masalah demo damai ini. Mereka menyatakan, mohon maaf, ini pun juga bukan termasuk cara Islam di dalam menyampaikan aspirasinya. Bukan dengan cara mengerahkan massa, bukan dengan cara memaksakan kehendak. Mohon maaf, dari pihak penguasa dan dari pihak para ulama kita berfatwa, pengerahan massa dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi, mohon maaf, itu bukan caranya umat Islam, tapi itu adalah caranya non-muslim. Sehingga umat Islam diminta menggunakan cara yang lebih santun, lebih beretika, lebih beradab, dengan tanpa harus mengerahkan massa. Langsung kepada pihak yang berkompeten. Misalkan sebuah dari pihak karyawan kepingin dinaikkan gajinya, naikkan upahnya, ditunjuk petugas-petugas itu, wakil-wakil karyawan yang ada, langsung menemui pimpinan perusahaan, bicara dengan yang baik, musyawarah yang baik. Barakallahu fikum.
Sehingga Islam sama sekali menutup semua celah-celah, semua pintu-pintu menuju anarkisme, menuju terorisme, menuju tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Walaupun dengan nama damai. Dan mohon maaf juga, dalam prinsip Islam, Islam punya prinsip sendiri yang tidak bisa digabungkan dengan prinsip non-muslim. Kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Sehingga Islam dengan keislamannya sebagai seorang muslim itu harus mengikuti tata cara Islam dalam semua hal, terutama dalam hal tadi penyampaian aspirasi dan yang semisalnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini secara global poin-poin penting yang berkaitan dengan tindakan terorisme, anarkisme dan demonstrasi dalam timbangan syariat. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, umat yang yang dewasa, umat yang berilmu, umat yang berakhlak, umat yang beretika, yang dewasa, sehingga menimbang segala sesuatunya bukan dengan semangat semata, bukan dengan perasaan semata, bukan dengan emosi semata, tapi semuanya harus dengan bimbingan agama. Sekali lagi, Islam agama rahmah. Islam agama yang mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan kesejahteraan. Juga mengajarkan cara-cara damai. Cara-cara yang terbaik dalam menyelesaikan semua kasus, dalam menyelesaikan semua problem. Baik problem pribadi, ataupun problem masyarakat, ataupun problem yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Maka kita usung Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat, ya sebagai rahmat untuk alam semesta ini, seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Mungkin demikian sesi pertama yang bisa kita sampaikan. Kita break sesaat dan juga memberikan kesempatan kepada pihak pemerintah daerah untuk meneruskan aktivitas mereka. Dan insya Allah setelah break kita akan rinci dengan semampu kita poin-poin yang tadi kita jelaskan. Wa akhirul kalam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.